Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini Ustazah akan berkisah tentang Imam Syafi'i kecil dalam menuntut ilmu. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah, tahun yang sama dengan kematian Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Pada suatu hari, di sebuah kota, ada seorang anak laki-laki yang ingin belajar ilmu agama. Namanya adalah Muhammad bin Idris, atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Ia tinggal bersama ibunya yang sangat miskin. Mereka tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah atau untuk mengikuti majelis ilmu. Tapi Imam Syafi'i kecil tidak putus asa. Ia punya tekad yang kuat untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Suatu ketika, ia mendengar ada seorang guru yang mengajar ilmu agama di sebuah masjid. Guru itu bernama Muslim bin Khalid, atau biasa dikenal dengan Mufti Mekah. Ia adalah seorang ulama yang sangat terkenal dan dihormati di kota Mekah. Banyak orang yang datang ke masjid untuk mendengar kajian beliau. Imam Syafi'i kecil pun bersemangat untuk belajar kepada beliau. Tapi ia tidak bisa duduk bersama murid lainnya karena ia tidak memiliki uang untuk membayar pendidikan. Jadi ia hanya bisa berdiri di belakang dan berjalan mondar-mandir di sekitar masjid sambil mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dia melakukan hal itu setiap hari tanpa kenal lelah. Ia berusaha menghafal yang ia dengar dari gurunya. Imam Syafi'i juga sering mengulang-ulang apa yang telah ia hafal di rumah bersama ibunya. Suatu hari, guru tersebut melihat Imam Syafi'i kecil yang mondar-mandir di masjid. Dia merasa heran dan penasaran dengan anak itu. Ia pun memanggil Imam Syafi'i kecil dan bertanya kepadanya, "Kenapa kamu dari tadi mondar-mandir? Apa tujuanmu datang ke sini?" Imam Syafi'i kecil pun menjawab dengan jujur dan polos. Kalau ia duduk, maka ia harus membayar, sedangkan ibunya tidak punya uang. Guru tersebut terkejut mendengar jawaban Imam Syafi'i kecil. Ia merasa kasihan dan kagum dengan anak itu. Guru itu pun kembali bertanya tentang apa yang ia lakukan selama ini. Imam Syafi'i kecil menjawab bahwasannya ia mendengarkan guru tersebut, lalu ia hafalkan semuanya. Guru itu awalnya tidak percaya dengan jawaban Imam Syafi'i kecil. Ia pun menantang untuk membuktikan apa yang telah dihafal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kecil mulai mengucapkan apa yang telah ia hafal dari kajian guru itu. Ia mengucapkan dengan lancar tanpa ada kesalahan sedikit pun. Guru tersebut semakin tercengang mendengar ucapan Imam Syafi'i kecil. Ia tak menyangka bahwa anak itu bisa menghafal semua ilmu yang diajarkan hanya dengan mendengar. Ia pun memeluk Imam Syafi'i kecil dan memuji kecerdasan dan semangat belajarnya. Ia juga meminta maaf karena telah meremehkan anak tersebut. Gurunya itu berkata, "Anakku, engkau adalah seorang anak yang luar biasa.
engkau memiliki potensi yang besar untuk menjadi seorang ulama. Aku minta maaf karena telah meremehkan engkau. Mulai hari ini, engkau boleh duduk bersamaku dan menjadi muridku secara resmi. Engkau tidak perlu membayar apapun karena engkau telah membayar dengan usahamu yang keras. Aku akan mengajarimu semua ilmu yang aku miliki. Semoga Allah memberkahi engkau dan menjadikan ulama yang bermanfaat bagi umat. Imam Syafi'i kecil bersyukur dan sangat bahagia. Ia merasa terharu dengan perlakuan gurunya itu. Ia pun berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti semua nasihat sang guru. Demikian kisah yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil hikmah bahwasannya tidak ada halangan dalam menuntut ilmu jika kita memiliki niat dan semangat yang kuat. Kita pun harus menghormati guru kita karena merekalah yang selalu membimbing kita menuju kebaikan.